Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Kamis tanggal 25 Februari 2021, hari biasa dalam pekan pertama Prapaskah. Bersama saya, Romo Thomas Suratno, SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Matius, bab atau pasal 7, ayat 7 sampai dengan ayat 12. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mintalah, maka kamu akan diberi. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima, setiap orang yang mencari akan mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu akan dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat padamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Saudara-saudari yang terkasih, kepada para murid dan pengikutnya, Yesus menegaskan kembali perlunya beriman kepada Allah. Yesus mengingatkan bahwa Allah Bapa akan selalu memberikan kepada putra-putrinya apa saja yang baik yang mereka inginkan dan harapkan. Bapa akan mendengarkan doa permohonan putra-putrinya. Bapa yang sama akan membuka pintu kepada siapa saja yang tekun dan setia datang kepadanya. Saudara-saudari yang terkasih, dalam kehidupan sehari-hari sering kita mengalami beraneka macam kesulitan dan persoalan. Kegagalan, kekecewaan, frustrasi, sakit hati datang silih berganti. Namun kita sering lari bukan hanya dari kesulitan, tetapi juga lari dari Tuhan. Kita sering kurang percaya kepada Tuhan. Tidak jarang kita putus asa dan tidak sabar untuk menanti jawaban dari Tuhan. Yesus mengajak kita untuk tekun dan setia mengetuk hati Bapa. Bapa yang penuh kasih dan kerahiman akan membuka hatinya bagi kita yang percaya dan berani berserah kepadanya. Saudara-saudari yang terkasih, meminta hendaknya diteruskan dengan kesadaran akan usaha, yaitu mencari. Usaha itu tentu membutuhkan waktu, tidak sekali jadi. Hal ini digambarkan dengan kata ketuklah. Orang yang mengetuk pintu tentu demi kesopanan, dia menunggu dulu sampai yang punya rumah membukakan pintu. Orang menunggu juga butuh kesabaran dan kepekaan. Mungkin orang yang di dalam mengatakan sebentar atau silakan masuk saja. Tetapi bila kita tidak memperhatikan dan tidak mendengarkan dengan sungguh-sungguh jawaban dari dalam, kita tidak akan mendengar. Ketika kata kerja itu diucapkan, yakni mintalah, carilah, ketuklah, akan selalu mengandung dua risiko paling tidak. Diterima, dikabulkan permohonannya, ketemu, dibukakan, atau ditolak, tidak menemukan, dan tidak ada orang di dalam rumah atau tidak dibukakan. Risiko ini akan lebih mudah kita terima bila semangat doa kita adalah semangat Maria dan Yesus sendiri. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Orang beriman seperti ini akan dapat mengucapkan, pada hari aku berseru, engkau menjawab aku ya Tuhan. Ia yakin jawaban Tuhan adalah jawaban yang terbaik bagi dirinya sesuai dengan kehendaknya. Saudara-saudari yang terkasih, keyakinan kita akan Allah yang memberikan yang terbaik untuk kita memungkinkan kita untuk senantiasa menghasilkan yang terbaik dalam kehidupan kita. Kita bisa membangun hubungan yang dewasa dengan sesama, yang bebas dari berbagai penyakit yang cenderung menuntut orang lain untuk melakukan yang terbaik untuk kita.
Kita bukan lagi pribadi yang menuntut dan menuntut, melainkan orang yang berkorban dan berjuang untuk menghasilkan yang terbaik bagi orang lain. Hidup adalah perjuangan. Kita berjuang sebagai anak-anak Allah dan berjuang bersama saudara atau saudari kita dalam Allah. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita rajin berdoa kepada Tuhan untuk memuji dan memuliakannya, serta meminta dan memohon belas kasihan-Nya. Kita percaya Tuhan tidak tidur. Orang Jawa mengatakan, Gusti Allah mboten sare. Dia selalu mendengar dan memperhatikan, menerima serta mengabulkan doa-doa kita. Apa gunanya kita berdoa kalau kita tidak percaya bahwa Dia mendengar dan mengabulkan doa kita? Maka akan menjadi sia-sialah apa yang kita lakukan selama ini sebagai orang beriman. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkau senantiasa memberikan yang terbaik kepadaku. Ajarilah aku untuk memberikan yang terbaik pula kepada sesama. Aku sungguh yakin bahwa Engkau maha baik dan maha murah terhadap hamba-Mu yang selalu berdoa kepadamu. Terpujilah Engkau kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.